Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara kelompok 3. Saya Dery Puspita dari SD Negeri 4 Muara Rupit. Saya Jari Akbar dari SD Negeri Rantau Jaya. Saya Rasul Cahyadi dari SMP Negeri Karangdapung. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dery. Waalaikumsalam Pak Dery. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah Pak ya. Ya Bu Dery katanya hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Pak, rencananya saya akan melakukan coaching. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan bersama Ibu. Boleh kan Bu? Oh boleh Pak. Nanti saya pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching apakah sudah sesuai dengan alumni atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh kan Bu? Oh boleh Pak, boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, itu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu tentang kehadiran temu, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya baik, jadi ada 3 yang akan Ibu kembangkan ya Bu? Iya Pak. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Nah yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik ya Bu ya? Iya. Nah kira-kira indikator ketercapaian yang seperti apa yang akan Ibu ambil dari coaching nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching, yang pertama itu yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya dengan cara dengan cara saya memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian coaching itu bisa menemukan sendiri permasalahannya. Jadi ada 2 ya, ada 2 yang akan Ibu apa yang akan dicapai setelah coaching nanti. Iya. Sama coaching. Oke Bu, berarti sudah sesuai nanti akan Ibu lakukan coaching dengan alur Tirta, dan jangan lupa tadi apa saja yang akan dikembangkan Ibu. Semoga nanti berhasil sesuai dengan tujuannya. Amin. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih. Silakan lakukan coaching. Ya, terima kasih Pak Jari. Assalamualaikum Bu Dery. Waalaikumsalam Pak Yadi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke. Jadi sebelumnya saya minta maaf Bu. Iya, Saya tidak apa-apa mengganggu Pak. waktunya sudah. Oh tidak Pak, tidak. Nah kira-kira ada apa nih Pak? Ini Bu. Saya tadi kan dari sekolah, kemudian saya sedikit ada masalah yang mengganjal. Itu yang akan saya ceritakan kepada Ibu. Baiklah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk sharing Pak ya. Baik, saya dari hasil coaching itu saya ingin menemukan masalah yang atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Baiklah, kira-kira masalah apa nih yang sedang dihadapi oleh Pak Yadi saat ini? Begini Bu Dery, tadi kan dari sekolah ya sekitar jam 3.4 saya masuk kelas, yang pada saat saya akan mengajar tersebut ternyata di kelas itu adanya kotor sekali, sampah
kertasnya ada di mana-mana, papan tulisnya tidak dibersihkan, kemudian kursi-kursi, meja-meja tidak teratur lagi. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi kelas itu benar-benar riuh seperti itu Iya, ya. kotor. Ya, jadi perubahan yang seperti apa nih yang ingin Pak Jadi harapkan dari kelas Bapak? Saya ingin kelas itu menjadi bersih, kemudian siswa-siswanya itu punya kesadaran untuk menjaga kebersihan. Itu Bu. Oke, kalau kita kasih level idealnya Pak, kelas yang bersih itu kelas yang macam mana menurut Bapak? Yang bersih itu tentu tidak ada debu, kemudian tidak ada kotoran-kotoran, tidak ada kertas berserakan, kemudian susunan kursi, kemudian mejanya juga teratur dengan rapi. Itu Bu. Ya, itu idealnya. Kalau idealnya seperti itu, kelas yang Bapak harapkan. Nah, saat ini posisi level kelas Bapak itu pada posisi berapa? Kalau idealnya itu kita kasih poin 10. Kalau sekarang tuh mungkin di posisi 5 mungkin Bu, keadaan kotoran itu. Nah, upaya apa yang Bapak lakukan untuk membantu siswa-siswa itu agar mereka menyadari bahwa kebersihan itu merupakan hal yang sangat penting, gitu Pak? Saya punya pemikiran gini Bu, supaya siswa itu punya kesadaran untuk menjaga kebersihan. Jadi saya punya ide ketika mengajar itu diawali dengan memberikan nasihat dulu tentang pentingnya kebersihan, tentang dampak negatif ketika tidak menjaga kebersihan. Itu Bu. Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak itu pengen kesadaran anak terhadap kebersihan itu naiknya ke level berapa dari level 5? Dari level 5 mungkin di level 7 atau 8 deh. Kalau bisa di angka 8. Gitu ya. Nah, sudah adakah upaya-upaya yang Bapak lakukan untuk membantu siswa-siswa Bapak agar bisa menjaga kebersihan kelasnya? Yang saya lakukan Bu ya, ketika mengawal pembelajaran itu saya mengingatkan kembali pada siswa-siswa yang saya ajar itu untuk selalu menjaga kebersihan, supaya tumbuh di dalam hatinya kesadaran untuk selalu memelihara kelasnya supaya tetap rapi, bersih, tidak ada kotoran-kotoran. Apakah ada strategi lain Pak selain itu? Strategi lain adalah dengan bekerjasama dengan kelas-kelas yang lain, terutama guru yang mengampu kelas-kelas yang lain, untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada siswa yang dia ampu untuk selalu menjaga kebersihan, dan pentingnya untuk menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan sekolah yang tetap bersih. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini agar kelas itu bisa nyaman, anak-anaknya paham akan pentingnya kebersihan kelas itu, adakah upaya mana yang paling kira-kira akan segera Pak ya dilakukan? Mungkin dibutuhkan restitusi selain pemahaman secara menyeluruh di kelas. Mungkin ketika siswanya ada terbukti melakukan hal-hal yang tidak terbukti, akan dilakukan restitusi yang ditanamkan pemahaman tentang pentingnya kebersihan, dan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati sendiri. Oke, adakah guru lain yang bisa Bapak mintai bantuan untuk mensukseskan rencana Bapak tersebut? Ada Bu, mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah langkah pertama itu, kemudian kepada waktu kesiswaan untuk berkoordinasi dengan guru yang lain untuk selalu berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan kelas, terutama di sekitar kelasnya dan lingkungan sekolah pada umumnya. Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang lain untuk sama-sama menjaga kebersihan dan meningkatkan pentingnya kebersihan bagi siswa yang lain. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak ya, di penghujung obrolan. Nah, dari percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Saya merasa sangat senang tadi, kemudian juga telah berbagi cerita dengan Ibu Peri, kemudian dapat menemukan solusi tadi sudah dibimbing. Terima kasih tadi. Oh ya, sama-sama. Memberikan dukungan, kemudian motivasi, kemudian mengarahkan membimbing saya untuk menemukan solusi yang dapat diambil.
tidak sabar lagi nih Pak menunggu cerita-cerita dari Pak Yadi minggu depan atau Iya. minggu berikutnya Pak ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak Yadi ya obrolan kita hari ini. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak. Ya, terima kasih Bu ya Aja, sudah Assalamualaikum mengganggu Pak. waktunya. Ya, Salam. Waalaikumsalam. Baik Bu Dery, tadi sudah melakukan coaching, apakah semuanya lancar? Alhamdulillah Pak semuanya lancar. Nah Bu Dery, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Baik Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada kegiatan coaching terkait indikator yang diinginkan tadi? Terima kasih Pak. Tadi selama coaching saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik Pak ya, dengan menggunakan alutsista. Yang pertama itu sudah apa namanya tuh mendapatkan tujuan, identifikasi, kemudian rencana yang akan dilakukan oleh coaching, dan yang terakhir adalah komitmen atau tanggung jawab coaching. Nah kemudian saya juga sudah menggali informasi kepada coaching bagaimana menyelesaikan suatu permasalahannya. Jadi baik Bu ya, berarti Ibu tadi sudah berhasil menjadi seorang coach. Iya. Nah, ada beberapa catatan Bu Dery sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching. Dan Ibu Dery juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan, dan juga Bu Dery sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coaching terkait rencana yang akan dilakukan sehingga akan terlaksana dengan baik. Iya Pak. Nah, saya juga sudah mendengar cakapan Ibu Dery dengan coaching. Ibu sudah fokus, akhirnya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau present. Iya Pak. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot serta atau sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya. Luar biasa apa yang sudah dilakukan Ibu Dery hari ini. Semoga terus bisa dilakukan dan secara kontinu bisa dilakukan terus-menerus. Amin Pak, semoga saya bisa melakukan. Nah, satu lagi ya Bu ya, saya ingin tahu apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami lagi tentang alutsista. Kemudian saya akan terus berlatih bagaimana melakukan coaching dengan baik seperti Pak. Baik Bu, ya Ibu ingin belajar terus dan terus. Iya Pak. Oke Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya hari ini. Baik Terima Pak. kasih sudah melakukan coaching. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching secara lebih baik lagi dan terus menerus. Terima Iya, kasih. terima kasih Pak sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.